Di sini saya akan menjelaskan tentang Kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah. Adalah kekhalifahan ketiga Islam untuk meneruskan Nabi Muhammad. Kekhalifahan ini didirikan oleh dinasti keturunan dari paman Nabi Muhammad, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, dari tahun 566 sampai 652 Masehi. Dinasti Abbasiyah memerintah sebagai khalifah di Baghdad, Irak, setelah menggulingkan kekhalifahan Umayyah dalam revolusi Abbasiyah pada 750 Masehi. Khalifah Abbasiyah memindahkan ibu kota pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad. Selama 5 abad pemerintahannya, kekhalifahan ini berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Revolusi Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah berusaha menggulingkan kekhalifahan Umayyah karena mengklaim sebagai penerus sejati Nabi Muhammad berdasarkan garis keturunan mereka yang lebih dekat. Pemberontakan yang dilakukan Bani Abbasiyah didukung oleh sebagian besar orang Arab yang dirugikan dengan tambahan faksi Yaman dan mawali mereka. Muhammad bin Ali, cicit bin Abbas, kemudian mulai menjalankan kampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga Bani Hashim di Parsi pada masa pemerintahan Khalifah Umar II. Pada masa pemerintahan Khalifah Marwan II, pertentangan mereka semakin memuncak. Akhirnya, 750 Masehi, Abu al-Abbas al-Saffah berhasil meruntuhkan dinasti Umayyah dan kemudian dilantik sebagai khalifah. Masa pemerintahan dan puncak keemasan. Selama masa pemerintahannya, Kekhalifahan Abbasiyah menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda sesuai perubahan politik, sosial, dan budaya. Para ahli biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, periode pertama, dari tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi, disebut periode pengaruh Persia pertama. Yang kedua, periode kedua tahun 847 Masehi sampai 945 Masehi, disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga 945 Masehi sampai 1055 Masehi. Masa kekuasaan dinasti Bani Buwayh dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Yang keempat, periode keempat, tahun 1055 Masehi sampai 1194 Masehi. Masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Yang kelima, periode kelima, dari tahun 1194 Masehi sampai 1258 Masehi. Masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Sementara kepemimpinan yang berhasil membawa kekhalifahan Abbasiyah pada masa keemasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Mahdi dari tahun 775 sampai 785 Masehi. Yang kedua, Al-Hadi dari 775 Masehi sampai 786 Masehi. Yang ketiga, Harun ar-Rasyid dari 786 sampai 809 Masehi. Yang keempat, Al-Ma'mun dari 813 sampai 833 Masehi. Yang kelima, Al-Mu'tasim dari 833 Masehi sampai 842 Masehi. Yang keenam, Al-Wasik dari 842 Masehi sampai 847 Masehi. Yang ketujuh, Al-Mutawakkil dari 847 Masehi sampai 861 Masehi. Pada masa kepemimpinan Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat, utamanya peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Selain itu, para pedagang yang transit dari timur dan barat juga banyak membawa kekayaan pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun.
Kekayaan negara banyak dimanfaatkan untuk keperluan sosial, seperti mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi. Selama pemerintahannya, Bani Abbasiyah berhasil mengkonsolidasikan kembali kepemimpinan gaya Islam dan menyuburkan ilmu pengetahuan. Faktor yang paling utama penyebab tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah adalah didirikannya tempat-tempat pendidikan seperti akademi dan perpustakaan. Pada masa itu, perpustakaan berperan layaknya universitas pada zaman sekarang. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan berada pada zaman keemasan. Hal tersebut menjelaskan perkembangan pada bidang ekonomi, pendidikan, dan hukum pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa inilah negara Islam menempatkan diri sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Yang selanjutnya jatuhnya kekhalifahan Abbasiyah. Runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu persaingan antar bangsa. Khalifah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Namun dalam prosesnya, orang-orang Persia tidak merasa puas dan menginginkan sebuah dinasti dengan staf dari negaranya. Sementara bangsa Arab beranggapan bahwa mereka istimewa dan menganggap rendah bangsa non-Arab. Oleh karena itu, muncullah dinasti-dinasti yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad. Yang kedua, kemerosotan ekonomi. Seperti meski sempat bergelimang kekayaan, kekhalifahan Abbasiyah mulai mengalami kemunduran di bidang ekonomi karena pendapatan terus menurun sementara pengeluaran mereka terus meningkat. Yang ketiga, perang salib yang berlangsung selama beberapa periode tidak hanya menelan banyak korban, tetapi juga menimbulkan kerugian yang sangat besar. Yang selanjutnya, serangan bangsa Mongol dan jatuhnya Baghdad. Pada tahun 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang menyerang Baghdad. Penguasa terakhir kekhalifahan Abbasiyah benar-benar tidak berdaya membendung tentara Mongol sebanyak itu. Jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol secara otomatis mengakhiri kekuatan Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah beranggapan bahwa mereka yang lebih berhak atas kekhalifahan Islam, bukan Bani Umayyah, sebab mereka memiliki nasab keturunan lebih dekat dari Nabi Muhammad SAW dari Bani Hashim. Pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abdullah As-Soffah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, atau lebih dikenal dengan Abdul Abbas As-Soffah. Dinasti ini berdiri antara tahun 1132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Pembentukan kekhalifahan Bani Abbasiyah melalui proses yang cukup panjang. Setidaknya ada 4 strategi yang diterapkan. Pertama, melalui kekuatan bawah tanah oleh Muhammad ibnu Abdullah bin Abbas. Yang kedua, melalui upaya propaganda secara terus-menerus. Propaganda ini berisi rahasia tentang hak kekhalifahan yang seharusnya berada di tangan Bani Hashim, bukan Bani Umayyah. Ketiga, pemanfaatan kaum muslim non-Arab yang sebelumnya dianggap sebagai warga kelas 2. Keempat, propaganda terang-terangan yang dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani. Para sejarawan membagi kekuasaan daulah ini menjadi 3 periode. Periode pertama berlangsung dari tahun 1302 sampai 232 Hijriah atau bisa dibilang 750 sampai 847 Masehi, yaitu mulai dari kekuasaan Abdul Abbas As-Soffah sampai Abu Al-Fadl Ja'far Al-Mutawakkil. Yang periode kedua berlangsung dari tahun 232 sampai 590 Hijriah atau 847 sampai 1184 Masehi, yaitu dari Khalifah Abu Ja'far Muhammad al-Muntasir sampai Abu al-Abbas Ahmad Nasir. Sementara itu, periode ketiga berlangsung dari tahun 590 sampai 656 Hijriah. Pada masa pemerintahan Abdul Abbas As-Soffah hingga Abu Al-Fadl Ja'far Al-Mutawakkil, Daulah Abbasiyah dipimpin oleh khalifah yang kuat.
Mereka adalah pemimpin angkatan tentara dan telah mengarungi peperangan. Pada periode pertama, Bani Abbasiyah mencapai puncak keemasannya. Kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tinggi. Para khalifah merupakan tokoh kuat dan menjadi pusat kekuasaan politik sekaligus agama. Selain itu, periode ini juga menjadi landasan perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan Islam. Badri Yatim dalam bukunya Sejarah Peradaban Islam Dirasat Islamiyah 2 menjelaskan bahwa Abdul Abbas As-Soffah hanya memerintahkan dalam waktu yang sangat singkat, yaitu dari tahun 750 Masehi sampai 754 Masehi. Beberapa pendapat condong pada Abu Ja'far Al-Mansur sebagai pembina sebenarnya dari Daulah Abbasiyah. Pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah berada di kota Baghdad. Pada mulanya, ibu kota negara adalah Al-Hasimiyah, dekat Kufah. Lalu, dalam rangka menjaga stabilitas negara baru, Al-Mansur memindahkan ibu kota ke kota Baghdad, dekat ibu kota Persia. Pemindahannya dilakukan pada tahun 762 Masehi. Adapun beberapa tokoh ilmuwan pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu pertama, Ibnu Sina di bidang filsafat, biologi, dan kedokteran. Yang kedua, Al-Farabi di bidang filsafat. Yang ketiga, Ibnu Rushd di bidang filsafat kedokteran. Yang keempat, Al-Khwarizmi disebut sebagai Bapak Al-Jabar. Yang kelima, Al-Khazim di bidang matematika yang memecahkan Archimedes. Yang keenam, Abu Wafa Al-Bayazani di bidang astronomi dan matematika yang mengembangkan trigonometri. Yang keempat, Al-Ghazali di bidang tasawuf. Dan yang terakhir, kedelapan, Ibnu Khaldun disebut sebagai Bapak Sosiologi Islam. Lalu yang selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari hadis dan sunnah, perawinya, isi, dan lain-lain. Pada masa itu bermunculan ahli-ahli hadis yang besar dan terkenal beserta hasil karyanya. Antara lain yang pertama Imam Bukhari, yang kedua Imam Muslim, yang ketiga Abu Dawud, yang keempat Ibnu Majah, dan yang kelima At-Tirmizi. Yang kedua, ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang menjelaskan tentang makna atau kandungan ayat Al-Quran, sebab-sebab turunnya ayat, asbabun nuzulnya, hukumnya, dan lain-lain. Adapun ahli tafsir yang termasyhur ketika itu antara lain yang pertama Abu Jarir At-Tabari, yang kedua Abu Muslim Muhammad bin Bahar Isyafahani. Yang ketiga, ilmu fikih. Ilmu fikih yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam, segala sesuatu yang diwajibkan, dimakruhkan, dibolehkan, dan yang diharamkan oleh agama Islam. Yang keempat, filsafat Islam. Filsafat Islam adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala sesuatu yang ada, sebab asal hukumnya atau ketentuan-ketentuannya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kelima, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf yaitu ilmu yang mengajarkan cara-cara membersihkan hati, pikiran, dan ucapan dari sifat yang tercela, sehingga tumbuh rasa takwa dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, sejarah. Sejarah ialah ilmu yang mempelajari tentang berbagai peristiwa masa lampau yang meliputi waktu dan tempat peristiwa itu terjadi, pelakunya, peristiwanya, dan disusun secara sistematis. Yang kedelapan, kedokteran. Pada masa dinasti Abbasiyah, kedokteran mengalami perkembangan dan kemajuan, khususnya tatkala pemerintahan Harun ar-Rasyid dan khalifah-khalifah besar sesudahnya. Pada waktu itu, sekolah-sekolah tinggi kedokteran didirikan sehingga banyak mencetak sarjana kedokteran. Yang kesembilan, matematika. Para tokohnya antara lain yang pertama Al-Khwarizmi, yang kedua Umar Khayyam. Yang ke-10, astronomi. Astronomi ilmu yang mempelajari perjalanan matahari, bumi, bulan, dan bintang-bintang serta planet-planet yang lain.
Antara lain tokohnya ada Abu Mansur Al-Falaki, yang kedua Jabir Al-Batoni. Ilmuwan atau tokoh-tokoh Islam pada masa dinasti Abbasiyah ada Al-Hindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan Ibnu Qutaibah. Juga ahli tasawuf seperti Robi'ah Adawiyah, Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Ghazali, dan yang terakhir Abdul Farid Zunnun Al-Misri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.